Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur mada senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada panutan kita, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Kami pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang sehingga bisa bertemu dengan Ramadan di tahun depan. Allahumma amin. Baik, jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini perkenankanlah kita akan meneruskan pembahasan kitab Bulughul Maram hadis yang ke-51. Dalam hadis ini disabdakan an Anas radhiyallahu anhu qala ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadami mislu dhufri lam yusibhul ma wa qala irji fa'asin wudu. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Yang artinya Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang pada telapak kakinya ada bagian seukuran kuku, artinya hanya sedikit saja, yang belum terkena air wudu. Maka beliau pun bersabda, kembali dan sempurnakanlah wudumu. Jadi hadis ini menerangkan tentang perlunya kita secara cermat dan penuh kehati-hatian dan tidak tergesa-gesa saat kita sedang mengerjakan wudu. Kita harus berupaya sedini mungkin untuk menjaga rukun-rukun wudu akan terpenuhi agar wudhu kita menjadi sah. Nah, kalau kita berpikir sejenak, dalam hadis 51 ini ada dua pelajaran. Yang pertama adalah orang yang tidak mengetahui karena kelalaiannya, tidak menggugurkan kewajibannya. Ya, tidak menggugurkan kewajibannya. Artinya seandainya wudhunya yang dia lakukan itu terdapat bagian dari tubuh yang menjadi wajib wudhu, itu ternyata ada sedikit saja yang tidak terkena air wudhu, karena mungkin ketidaktahuannya, ini tidak bisa dijadikan alasan untuk memaafkan. Artinya bahwa dalam masalah ini kelalaian tidak bisa menggugurkan kewajiban. Hanya ketika orang yang berwudu itu ada orang yang mengingatkan, seperti halnya yang dilakukan Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang wudunya kurang sempurna, maka Rasulullah mengatakan, ya, kembalilah ya, dan ulangilah wudumu, karena sifat lalai atau ketidaktahuan itu tidak bisa menjadi alasan untuk menggugurkan suatu kewajiban. Ya, disinilah perlunya sekali lagi untuk
berhati-hati, tidak tergesa-gesa di dalam menjalankan wudhu kita. Dan yang kedua, hadis ini juga mengandung pelajaran. Sedikit saja anggota badan tidak terbasuh saat wudhu, maka dapat menyebabkan tidak sahnya wudhu itu. Jadi kalau seandainya ada badan yang menjadi rukun wudhu atau wajibnya wudhu tidak terkena air wudhu, maka menjadikan wudhunya itu tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, maka otomatis saat dia mengerjakan sholat, ya tidak sah sholatnya. Karena sahnya sholat itu terletak pada sahnya wudhu. Ketika wudhunya tidak sah, maka sholatnya menjadi tidak sah. Nah, ini yang harus dipahami, terutama kita pada orang tua, mengajarkan kepada anak-anak kita terkait dengan bagaimana cara wudhu yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, agar anak-anak kita saat menjalankan wudhunya itu dilakukannya dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian, sehingga menjadikan wudhunya itu menjadi sah. Kemudian yang ketiga, pelajaran dari hadis ini adalah bahwa bagian anggota badan yang tidak terkena air wudhu itu bisa menyebabkan bagian anggota tubuh itu mendapat siksa api neraka, jilatan dari api neraka. Jadi bagian anggota tubuh yang seharusnya itu terkena air wudhu, kemudian tidak terkena air wudhu, kemudian di akhirat nanti orang yang melakukan wudhu yang tidak sempurna itu, bagian tubuhnya yang tidak terkena air wudhu itu terkena jilatan dari api neraka. Jadi wudhu itu tidak semata-mata merupakan suatu syarat untuk menjadikan sholat kita sah saja, tapi wudhu juga merupakan memiliki dimensi mendapatkan pahala atau siksa. Wudhu yang sah akan mendapat pahala, wudhu yang tidak sah juga akan mendapat siksa. Ini adalah pelajaran dari hadis nomor 51. Kemudian hadis nomor 52. Karena Rasulullah SAW yatawadhu bil madabayat tasilu bisoi ila komsantin amdad muttafaqun alaih. Yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW berwudu dengan 1 mud air serta mandi dengan 1 sok hingga 5 mud air, muttafaqun alaih. Jadi dari hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak menggunakan sesuatu secara berlebihan. Pada saat berwudu Rasulullah menggunakan air itu secukupnya, tidak berlebihan. Jadi kita harus mencontoh kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah ini pada saat berwudu, walaupun di daerah kita itu air tidak kekurangan, tapi berhemat menggunakan air itu sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita lakukan. Sehingga dalam hadis ini ada 2 pelajaran penting yang bisa kita tarik suatu kesimpulan. Yang pertama adalah tidak berlebihan menggunakan air, cukup dengan sedikit air ketika wudhu dan mandi, serta menyempurnakan keduanya. Jadi ukurannya adalah tadi kalau berwudhu dengan 1 mud, kalau mandi dengan 5 mud air. 1 mud itu berapa? 1 mud itu sekitar 1,2 liter lah, 1,2 liter. Sehingga kalau 5 mud mungkin 6 liter air yang digunakan untuk
mandi ya, dan 1,2 liter digunakan untuk berwudu. Itu sudah mencukupi. Dan yang kedua, tidak ada batasan tertentu untuk ukuran tidak berlebihan dalam menggunakan air, dan istilah secukupnya itu ditentukan dengan kebutuhan. Jadi bukan berarti apa itu keterbatasan adanya air atau berlebihnya adanya air itu menjadikan sikap apa itu boros ya, dalam menggunakan air. Artinya kalau mungkin ketentuan Rasulullah menggunakan wudhu 1 mud dan mandi 5 mud itu kan di suatu daerah yang airnya sulit didapat. Tapi kalau di Indonesia kan tidak, Ustaz. Bukan seperti itu, ya, bukan seperti itu. Jadi walaupun kita ini berada suatu negara yang apa itu berlimpah airnya, gitu, maka tentu akan lebih bijak kalau kita menggunakan air itu dengan sehemat mungkin, tidak boros di dalam menggunakan air itu. Kemudian hadis yang ke-53 atau hadis terakhir dalam bab wudu ini ya. An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau fa yusbihul wudu tsumma yaqulu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ila futihat lahu abwabul jannah asamaniyati yadkhulu min ayyahasa. Yang artinya Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika ada salah satu dari kalian yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hambanya dan utusannya, maka tiada balasan baginya selain terbukanya pintu-pintu surga yang 8 itu, dan ia dapat masuk melalui pintu manapun yang dia kehendaki. Jadi dalam hadis ini dikatakan terkait dengan keutamaan membaca syahadat ya. Selesai kita berwudu, dimana syahadat ini seperti yang terangkum dalam hadis ini, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa yang pokok dari doa setelah wudu itu seperti itu. Adapun Allahumma ja'alni mutawabina wa ja'alni mutatahhirin itu tambahan saja. Yang terpenting ini membaca doa ini, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dengan menengadahkan tangan. Sekali lagi dengan menengadahkan tangan. Ya, ini yang kalau kita melihat dari hadis ini, Rasulullah mengatakan siapa di antara kita yang berwudunya selepas wudu membaca doa ini ya, dengan istiqomah tentunya ya, istiqomah. Artinya setiap berwudu dia membaca itu, maka fadilahnya adalah tidak ada yang menghalangi orang itu untuk bisa memasuki surga dari 8 pintu yang tersedia, atau dari surga 8 tingkatan yang ada. Nah, ini terkait dengan keutamaan doa wudhu sebagaimana yang ada di hadis tersebut. Sehingga dalam hadis ini mengandung suatu pelajaran. Yang pertama, bahwa doa yang dibaca setelah wudhu akan membuka ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan sebab dibukanya pintu-pintu surga. Jadi doa yang dibaca setelah wudhu
kemudian kita mengerjakan wudhu itu dengan sempurna dan penuh dengan keikhlasan, ya, maka hal demikian menjadikan Allah itu ridho kepada orang itu. Yang kalau Allah itu ridho kepada orang itu, maka Allah mempersilahkan bagi orang itu untuk memasuki surga dari 8 tingkatan surga yang ada itu. Nah, disinilah sekali lagi, ya, kita perlu untuk mengamalkan doa wudhu ini sebelum kita membaca doa wudhu yang lain. Maka doa ini jangan terlewatkan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah doa selepas wudhu yang mutawatir, ya, dari berbagai macam riwayat yang sahih yang perlu kita amalkan dalam keseharian kita. Para ulama menganjurkan agar saat membaca doa selesai wudhu ini dengan cara menengadahkan tangan menghadap kiblat tentunya, ya. Kemudian yang kedua, hikmah dibukanya pintu-pintu surga bagi orang yang selalu membaca doa wudhu itu, ya, adalah untuk menegaskan ketinggian derajat daripada orang itu, ya. Artinya orang-orang yang membaca doa wudhu itu dengan istiqomah, ya, itu menunjukkan orang itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayanginya, sehingga mempersilahkan orang itu, orang yang sempurna wudhunya dan istiqomah untuk membaca doa wudhu tadi, untuk dipersilahkan untuk memasuki 8 tingkatan surga itu dari manapun yang dia kehendaki, karena tingginya kedudukan orang itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, hikmah dari ayat ini adalah bahwa wudhu berfungsi untuk mensucikan lahir dan doa berfungsi untuk mensucikan batin. Penggabungan keduanya akan membentuk pribadi yang sempurna, yaitu pribadi yang lahir dan batinnya suci. Jadi wudhu itu adalah ibadah zahiri, ibadah lahir yang tujuannya adalah untuk membersihkan tubuh kita dari najis dan hadas sebelum kita mengerjakan sholat. Sehingga ini mencerminkan adanya suatu kesucian lahir yang harus kita miliki saat kita akan menghadap Allah. Nah, kemudian doa wudhu itu mencerminkan adanya kesucian batin, karena makna daripada doa yang dibaca selepas wudhu tadi adalah penegasan tentang 2 tauhid, ya, yaitu tauhid kepada Allah dan tauhid kepada Rasulullah. Artinya dalam kehidupannya itu orang Islam itu batinnya itu bersih dari berbagai macam kesyirikan, ya, bersih dari berbagai macam bid'ah, gitu. Sehingga tatkala lahir batinnya itu suci, lahirnya itu suci, ya, maka orang ini pada akhirnya menjadi sosok pribadi yang sempurna, ya, pribadi yang sempurna di mana lahirnya itu suci, batinnya itu juga suci. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bab wudhu sudah selesai, maka kita akan membahas terkait dengan bab yang berikutnya, yaitu bab masil alal kofin, ya, kofain, yaitu mengusap 2 kuf, ya, mengusap 2 kuf atau sepatu. Ya, ini hadis ini penting karena menyangkut terkait dengan keadaan di mana seseorang tidak memungkinkan itu melepas sepatu, ya. Contohnya ketika kita berada di hutan, ya, kita berada di hutan, contohnya Pak tentara yang bertugas di hutan-hutan, ya.
kewajiban sholat tetap tidak bisa ditinggalkan. Ya, maka bagaimana saat kita ini sholat dengan menggunakan sepatu itu? Bagaimana caranya berwudunya? Apakah dengan cara melepas sepatu, ya, atau cukup membasuh sepatunya itu dengan air? Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Hadis yang ke-54, Anil Mughirah ibni Subah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a fa ahwaitu li anzi'a kufaihi faqala da'huma fa ini atqatuhuma tahirataini famasa alaihima. Mughirah bin Subah radhiyallahu anhu berkata, aku berada bersama Nabi SAW. Ketika beliau berwudu, aku membungkuk hendak melepas kedua sepatuku. Namun beliau berkata, biarkanlah sepatu itu, sebab aku dalam keadaan suci ketika aku mengenakannya. Kemudian beliau mengusap bagian atas kedua sepatu itu. Muttafaqun alaih. Jadi kuf pada hadis ini itu maknanya adalah sepatu yang terbuat dari kulit yang menutupi kedua mata kaki. Jadi ada sepatu tapi agak panjang ya, sehingga mata kakinya itu tidak kelihatan kalau memakai kuf ini. Nah, pada saat seseorang itu memakai kuf ini dalam kondisi-kondisi tertentu ya, di mana dia itu tidak memungkinkan untuk melepas, maka apa yang harus dilakukan ketika orang itu memakai kuf itu? Bagaimana cara berwudunya? Dan ini terangkan dalam hadis ini. Yang kedua, mengusap bagian atas dan bagian bawah kuf ketika wudu merupakan keringanan rukhsah bagi umat Nabi SAW. Jadi ketika kita ini berwudu, ya, ketika kita berwudu dan ternyata pada waktu itu kondisi tidak memungkinkan kita melepas sepatu itu, maka cukuplah ketika kita itu berwudu itu tidak perlu melepas kuf ya, sepatu tadi, tapi cukup mengusap kuf sepatu tadi pada bagian atasnya dan bagian bawah kuf itu. Nah ini, karena ini merupakan rukhsah dari umat Muhammad. Kita mengenal rukhsah itu kondisi darurat. Ya, rukhsah itu kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad dalam menjalankan syariat. Di mana jikalau sesuatu yang ideal itu tidak memungkinkan, maka bisa menggunakan dalil yang darurat. Yang dalil yang darurat itu memungkinkan diterapkannya suatu rukhsah. Ya, sehingga ketika orang itu menggunakan kuf, ya, dia tidak perlu melepas kufnya itu, ya, tapi cukup dia membasahi dengan air pada bagian atas dan bagian bawah kuf itu, sehingga ketika dia sholat dia tetap memakai kuf tadi. Itu yang paling mudah adalah contohnya di Indonesia itu para bapak tentara yang dia bertugas di hutan, ya kan? Tidak memungkinkan dia untuk melepas sepatu itu, maka dia ketika sholatnya dia tetap menggunakan sepatu itu. Dan yang ketiga, ketika mengenakan kuf harus dalam keadaan suci dengan menggunakan air, bukan dengan tayamum. Jadi ketika menggunakan kuf harus dalam keadaan suci dengan menggunakan air, bukan dengan tayamum. Artinya orang itu ya tidak dalam keadaan janabah. Jadi orang itu tidak dalam keadaan janabah. Orang itu tidak dalam keadaan junub. Ya, orang kalau dalam keadaan junub ya tentu dia harus mandi dulu. Kan? Yang kita maksud dia dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan suci ketika dia berwudu, maka dia diperbolehkan untuk tidak melepas sepatunya, itu cukup dengan membasahi sepatunya itu di atasnya dan di bawahnya. Ketika sholat dia tetap menggunakan sepatunya itu.
Kemudian diperbolehkan memakai kuf ketika bepergian dan hal-hal yang membolehkan untuk memakainya. Jadi kebiasaan di Arab sana, karena terik matahari yang luar biasa, ya, karena gurunnya begitu terik, ya. Ternyata kalau kita berjalan di terik matahari itu seperti menyengat sekali. Maka orang-orang di sana itu menggunakan kuf tadi, ya, untuk melindungi agar kakinya tidak terluka karena sengatan matahari yang panas dari padang pasir itu. Dan kondisi kita ini di daerah kita kan jarang. Kita terbiasa kalau kita ini di daerah kita kan cukup menggunakan sandal, ya. Gitu kan. Ini kebiasaan. Tetapi tadi dalam kondisi tertentu seperti tadi ada Pak tentara tadi, ketika dia tugas di hutan, ya, maka dia harus tidak boleh melepas sepatu. Dan maka bagaimana cara wudhunya? Kita tadi dengan membasuh sepatu bagian atas dan bagian bawah, ketika sholat tetap menggunakan sepatunya itu. Kemudian yang berikutnya, hadis yang ke-55. An Ali radhiyallahu anhu qala laukana alladhinu birra'yi lakana asfalul kufa aula bil masih min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri qaumi. Ali radhiyallahu anhu berkata, jika agama itu hanya didasarkan kepada akal, maka bagian bawah sepatu tentu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Sungguh aku benar-benar melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas kedua sepatunya. Jadi dalam agama ini dikatakan bahwa kata-kata Imam Ali ini bahwa agama itu bukan urusan akal saja. Logikanya kalau akal ya bagian bawah yang diutamakan. Tapi di sini mengatakan ada pelajarannya, mengusap sepatu bagian atas wajib hukumnya, mengusap sepatu bagian bawah hukumnya sunnah. Itu. Jadi yang atas dulu, baru yang bawah. Logika harusnya bawah dulu. Ya, yang bawah wajib, yang atas sunnah. Ya. Tapi ini kan hadis Rasulullah mengatakan demikian, ya. Jadi atas itu diutamakan, yang wajib, yang bawah itu yang sunnah. Kemudian larangan untuk menggunakan logika atau kias, ya, dalam persoalan agama sudah final hukumnya, karena kias yang benar tidak akan berlawanan dengan nas. Contohnya, mengapa wudhu bisa batal padahal cuma kentut? Harusnya kentut itu pada waktu kentut dan cukup yang dibasuhi kan duburnya, ya kan? Ya, tapi mengapa harus wudhu lagi? Nah, seperti itu. Jadi agama tidak bisa digunakan dengan kias. Apa yang dicontohkan Rasulullah itu yang kita terima dan kita praktekkan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membahas hadis sampai nomor 55. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, bagi kita sekalian. Ada kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.